Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih dan Ibu Lisna, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah pengantar bisnis. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya yang bernama Swiss Panjapa Keranjang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rifi Rifiani RS dengan NIM 1904467. Sekilas tentang bisnis plan saya, jadi bisnis plan saya bergerak di bidang makanan. Jadi saya menggunakan analisa SWOT, analisa aspek positif dan negatif, dan kuadran. Yang pertama ada analisa aspek positif dan negatif. Jadi aspek positifnya itu ada 4 poin. Yang pertama, produksi oleh-oleh makanan akan berkembang kembali. Jikalau kita ada inovasi terhadap oleh-oleh, maka produksi dari bahan pokok atau bahan pokoknya oleh-oleh tersebut itu akan berkembang. Lalu yang kedua ada membuka lowongan pekerjaan untuk angkatan kerja yang membutuhkan, dimana setiap menjalankan usaha dari ide bisnis saya ini membutuhkan pekerja, dan ini akan membantu mengurangi pengangguran. Yang ketiga, memberikan keuntungan kepada customer dari segi harga hingga kemasan. Karena di sini saya berinovasi dalam harga dan rasa, maka ini akan memberikan keuntungan kepada customer. Dan yang keempat, harga yang ditawarkan relatif murah dan terjangkau. Di antara oleh-oleh lain, ini merupakan satu oleh-oleh yang berinovasi dalam packaging, sehingga tapi harganya itu murah. Lalu yang keempat ada harga yang ditawarkan relatif murah dan terjangkau. Karena di sini terhitungnya kayak paket gitu, maksudnya itu dari beberapa makanan tapi jadi satu kemasan, dan ini akan memberikan harga yang lebih murah untuk para customer. Lalu yang kedua ada aspek negatif. Aspek negatifnya yang pertama, kemasan belum ramah lingkungan. Karena di sini kami masih menggunakan bahan dari plastik, belum ada inovasi dari bahan kemasan. Lalu analisis SWOT ya, ini SWOT-nya. Jadi dalam analisis SWOT kami menggunakan 2 poin untuk memberikan penjelasan dari masing-masing analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, menawarkan harga yang relatif murah. Itu menjadi kekuatan bagi kami untuk produk dapat diterima oleh konsumen. Lalu yang kedua, memberikan kemasan yang efisien untuk menghemat wisatawan dalam membawa buah tangan. Ya, karena ini keunggulan dari produk kami, jadi memang kemasan di sini tuh, kemasan dari produk kami itu sangat membantu atau sangat menguatkan daya tarik dari konsumen. Lalu ada weakness dari kelemahan produk kami itu, yang pertama, belum mengetahui media promosi yang sesuai dengan barang yang akan dijual. Biasanya kalau makanan oleh-oleh gini biasanya dipasarkan di pusat oleh-oleh. Nah, tapi media atau promosinya tuh masih aku belum bisa memastikan yang tepat gitu. Lalu yang kedua, bahan kemasan belum ramah lingkungan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kami masih menggunakan bahan plastik untuk kemasan. Lalu ada opportunity atau peluang bagi produk kami. Yang pertama itu wisata Garut yang sedang atau terus dilakukan perbaikan sarana dan prasarana sehingga mengundang wisatawan untuk berkunjung ke kota Garut.
Seperti kita ketahui bahwa di kota Garut tuh banyak sekali wisata yang memang diincar pada saat hari libur oleh para wisatawan ataupun para keluarga gitu. Lalu ada tantangannya, yang pertama itu harus terus mengikuti kebutuhan wisatawan terkait tingkat sesuai hukum Gosen 2, yang dimana lama-kelamaan makanan itu akan bosan gitu, tapi kita harus terus berinovasi bagaimana caranya agar tidak bosan. Terus yang kedua itu ada inovasi kemasan. Iya, jadi tantangan buat selanjutnya itu aku mau mengubah bahan dari kemasan itu karena belum ramah lingkungan. Jadi totalnya itu ada 2222 ya. Terus jumlah SWOT-nya itu ada 10. Dari ada 10, soalnya kan ini aku dikaliin 5. Jadi emang ini tuh paling penting gitu. Di 2 kali 5 10. Lalu weakness-nya itu aku kaliin 2, artinya 2. Jadi 10 dikurang 5. Jadi selisihnya itu ada 5 poin. Lalu di opportunity di 2 ini tuh kami memberikan kayak urgensinya tuh atau kepentingannya tuh di angka nomor 9. Nah, kalau di tantangannya ada di nomor 5 juga karena memang bahannya produknya tuh udah bagus, tinggal kemasannya saja. Jadi selisih antara opportunity dengan threat itu ada 4. Sehingga dari perhitungan di atas, ide bisnisku berada di kuadran pertama. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah memaksimalkan kualitas rasa makanan dan merealisasikan kemasan yang efisien dan efektif untuk para wisatawan. Begitu, jadi setelah kami menghitungnya, jadilah produk kami itu berada di kuadran pertama. Begitu. Mungkin sekian dari yang analisa SWOT sama positif dan negatif. Sekarang lanjut ke analisa pesaing. Jadi dalam persaingan di bidang makanan khususnya oleh-oleh itu ada namanya dodol Garut. Dodol Garut yang terkenal itu biasanya ini dodol piknik. Nah, itu udah terkenal dan emang udah paling legendaris, sama memang udah bagus banget ini bisnisnya. Kelebihannya emang sudah mempunyai brand terkenal. Memang pasti wisatawan dari luar itu mencari oleh-olehnya itu langsung ke dodol piknik gitu. Lalu yang kedua, sudah mempunyai lokasi yang strategis. Memang karena emang tempat sama lokasi dari pabrik sama lokasi dari pemasarannya itu sangat dekat, sehingga menarik wisatawan untuk dapat melihat langsung ke pabriknya, sehingga itu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Lalu kekurangannya itu belum ada inovasi rasa. Mungkin setahu saya ada inovasi rasa, cuman paling inovasi rasanya kayak dodol, tapi emang pas mau ke inovasi rasa yang ke coklat yang kayak gitu tuh agak lama gitu. Jadi mereka tuh masih mempertahankan original si dodolnya. Lalu yang kedua itu belum ada inovasi kemasan. Setahu saya mereka hanya mengubah dari bukan bentuk kemasan, tapi dari gambar kemasan gitu, tapi bentuk sama kemasannya tuh masih tetap gitu. Lalu yang ketiga, tidak ada penggabungan makanan dalam satu kemasan. Nah, ini belum ada
penggabungan atau diduplikat gitu, satu wadah tapi berbagai macam dodol dimasukin tapi belum ada. Nah, itu mungkin buat kekurangan atau perbedaan dari produk saya. Terus cara mengatasi persaingan dari dodol Garut ini, spesifikasinya buat dodol piknik, yang pertama dengan menitipkan brand di toko tersebut karena tempatnya sudah terkenal, sehingga mungkin produk saya itu dapat terkenal, dapat dikenal gitu ya. Lalu yang kedua itu ada Cokodot. Jadi Cokodot itu kelebihannya tuh sudah ada inovasi kemasan. Nah, ini tuh sangat menarik banget kemasannya tuh. Terus yang kedua sudah ada inovasi rasa. Memang banyak banget rasanya dan emang update gitu rasanya teh. Udah ada rasa baru lagi gitu. Yang kedua itu ada kekurangan. Yang pertama mahal memang kalau untuk pasar kecil menengah, penghasilan menengah ke bawah, memang ini akan dianggap mahal karena ini tuh ditujukan buat menengah ke atas. Lalu yang kedua itu hanya yang dijual satu macam produk, yaitu coklat. Tapi bukan berarti ini menjadi kekurangan karena mereka memang menjual coklat gitu ya. Lalu ada cara mengatasinya, inovasi makanan menggunakan bahan dasar coklat. Nah, saya juga nanti ingin membuat produk atau oleh-oleh khas Garut ini dari bahan coklat yang terus diinovasikan. Swiss Panjapa Keranjang. Mengapa sih saya memilih nama tersebut? Karena di sini saya tema makanan itu spesifiknya khas Garut. Jadi saya memilih Swiss Panjapa Keranjang. Swiss Panjapa itu adalah sebuah sebutan dari Charlie Chaplin pada saat berkunjung ke Garut karena melihat keindahan alamnya yang mirip dengan Swiss. Karena Charlie Chaplin itu orang Eropa yang baru datang ke sini dan melihat keindahan kota Garutnya tuh sama persis dengan Swiss. Maka dinamakan Swiss Panjapa Keranjang. Oleh karena itu saya tertarik dengan nama tersebut sehingga saya memakai Swiss Panjapa dalam produk bisnis plan sekarang. Lalu dari desain yang pertama ada gambar daun dan kupu-kupu di lingkaran yang melingkari tulisan Swiss Panjapa Keranjang itu. Itu tuh melambangkan keindahan kota Garut serta makanan yang sehat dan berkualitas. Warna hijau daun itu kan melambangkan sehat dan sehat gitu. Nah, kalau yang kupu-kupu yang kayak gitu itu melambangkan keindahan dan kualitas dari produk yang saya jalankan. Lalu yang kedua itu ada latar putih. Sebenarnya di latarnya itu ini tuh warna putih, cuman saya mengganti latarnya karena bakal Lalu yang kedua ada di latar dari logo ini warna putih yang melambangkan kehigienisan dari makanan atau produk yang saya ingin jalankan. Karena putih itu melambangkan higienis dari makanan. Lalu tulisan warna pink dari tulisan Swiss Panjapa Keranjang itu berwarna pink karena melambangkan keharmonisan sama keselarasan dari mulut para customer dengan produk saya, sehingga kalau di istilahinnya mah menjadi manis gitu.
Nah, ini adalah contoh produk dari Swiss Panjapa Keranjang. Tapi mohon maaf, ini contoh produknya itu tanpa kemasan karena ada beberapa kendala yang memang sulit untuk diatasi. Mohon maaf. Eh, Memang pada saat pandemi sekarang itu masih banyak toko yang belum buka, tapi alhamdulillah pada saat pencarian makanan untuk sampel produk, alhamdulillah ada toko yang buka. Yang di paling pertama itu ada Dorok Dok. Nah, Dorok Dok ini saya beli di PD Sari Rasa, lalu ada Ndoglewo di PD Sarasa, dan ini ada dodol Garut dari Dodol Eka Sari. Nah, selanjutnya ada desain dari kemasannya, karena ini produk yang tanpa kemasan, tapi saya sudah berusaha mencari kemasan untuk dijadikan sampel, tapi alhasil saya hanya mendapatkan produknya saja, isi produknya saja gitu, tanpa kemasan. Lanjut ke contoh kemasan produk. Nah, ini adalah contoh kemasan produk dari Swiss Panjapa Keranjang. Nah, di mana di bagian samping itu ada kayak isi dari si Swiss Panjapa Keranjang ini, yang diantaranya ada dodol, ada cokodot, ada dorok-dok, dan ada ndoglewo seharusnya, bukan jeruk, karena ini aku kan ada perubahan produk. Nah, jadi awalnya jeruk tapi diganti sama ndoglewo. Nah, lalu di depan itu ada logo dari Swiss Panjapa Keranjang, dan di bawahnya itu ada lambang kayak halal gitu ya. Sebetulnya ini tuh kayak gambaran kasarnya saja, karena memang spesifiknya itu saya kurang tahu cara mendesain. Terus kalau di produknya itu emang kayak gini, jadi pengennya itu kayak kotak gini, tapi di isinya tuh ada tahap-tahap lagi gitu, ada tahap-tahap buat sekat-sekat gitu buat beberapa produk yang berbedanya. Terus juga di dalam kemasan ini juga ada ada satu kertas kecil yang berisikan tadi deskripsi Garut, ataupun untuk informatif aja, untuk sebagai bahan informatif kepada customer gitu. Nah, begitu. Terus ini tuh kemasannya agak gede ya, cuman kan ini kan contohnya, jadi kayak terbatas gitu buat mendesain kemasan langsung. Yang pertama itu ada segmentasi. Segmentasi adalah pengelompokan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Ada 3 poin utama dari segmentasi. Yang pertama ada geografi, demografi, dan psikografi. Yang pertama geografi. Geografi itu isinya itu tentang negara, provinsi, kota, desa, hingga dusun. Jadi di sini saya menjual produk daerah pusat oleh-oleh yang terletak di negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Garut, spesifikasinya Desa Sukagali. Lalu yang kedua itu ada demografi. Di antaranya ada jenis kelamin, ada usia, ada tingkat pendapatan, ada tingkat pendidikan, dan agama. Jenis kelaminnya itu bisa laki-laki dan perempuan. Lalu usianya itu dari umur 9 hingga 60 tahun. Tetapi kami mengerucutkan kembali menjadi umur 24 hingga 60 tahun. Tingkat pendapatannya itu menengah, dan tingkat pendidikannya menengah juga. Lalu agamanya itu semua agama, karena memang dalam makanan ini
tidak ada yang mengharamkan atau tidak ada yang tidak diperbolehkan oleh masing-masing agamanya, sehingga semua agama boleh membeli atau mengonsumsinya. Lalu dari aspek psikografinya itu ditujukan untuk pembeli yang kaya atau gaya hidup yang ditujukan untuk pengunjung Garut yang menginginkan agar oleh-oleh yang simpel untuk dibawa. Tidak menutup kemungkinan untuk penduduk yang menengah ke bawah, karena memang kita menawarkan sangat murah sekali. Lalu nilai yang dianut atau kepribadian apa sih yang ditujukan atau yang akan membeli produk saya, yaitu ditujukan untuk wisatawan yang berpikir rasional tentang harga gitu. Mereka tidak akan merasa kemahalan, karena memang ini tuh sangat efisien gitu dalam harga. Lalu yang kedua ada targeting atau penargetan. Adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari dari produk kita. Sama ya, jadi target tadi kan segmentasi itu kan terlalu masih luas. Nah, sekarang targetingnya itu penargetan atau calonnya. Sama, ada 3 yang pertama itu ada geografi, ada demografi, dan ada psikografi. Geografinya yaitu spesifiknya depan alun-alun Tarogong, Desa Sukagali, Garut, karena memang di jalanan tersebut itu semuanya pusat oleh-oleh dari Garut. Dan memang itu juga dekat dengan satu wisata dari Garut. Yang kedua itu demografi, jenis kelaminnya itu sama ya, laki-laki perempuan bisa ditargetkan, tapi memang lebih spesifiknya itu buat perempuan. Nah, lalu usianya itu antara 9 sampai 60 tahun, tapi memang seperti yang saya tadi sebutkan, ini biasanya dari 24 hingga 60. Lalu pendidikannya menengah ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan menengah ke bawah juga bisa membelinya. Lalu agamanya tuh semua agama ya. Terus psikografi ditujukan untuk ekonomi menengah, dan gaya hidupnya tuh biasanya wisatawan adalah orang yang berpenghasilan lebih. Kenapa? Karena jika tidak mempunyai penghasilan lebih, mereka tidak akan berlibur. Maksudnya itu tuh mereka punya uang lebih gitu, sehingga mereka itu digolongkan yang mempunyai ekonomi menengah ke atas. Lalu untuk nilai-nilai yang dianutnya itu ditujukan untuk wisatawan yang berpikir rasional. Lalu yang ketiga itu ada positioning. Apa sih positioning atau penempatan? Yaitu cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Position ini juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. Jadi penempatan dari perbedaan produk saya dari produk yang lain yaitu dalam aspek packaging. Konsep satu kemasan berisi macam-macam makanan oleh-oleh Garut ini menjadi pilihan yang tepat untuk para wisatawan dalam membawa oleh-oleh. Nah, tagline-nya itu yaitu borong keranjang. Maksudnya tuh borong dalam satu keranjang. Jadi kita dapat ngeborong makanan dalam satu keranjang gitu. Lalu ada keunggulan produk atau jasa kamu.
Untuk memastikan produk kita laku di pasaran, kita harus bisa menentukan keunggulan produk yang ditawarkan agar konsumen memiliki keinginan untuk membeli atau hasrat untuk membeli. Apa saja produk yang kamu jual? Yang pertama itu ada dodol Garut, di dalamnya itu ada dodol Garut, yang kedua ada dorok-dok, ketiga ada cokodot atau coklat. Mungkin untuk sekarang belum bisa berinovasi dalam membuat produk sendiri dalam coklatnya, jadi saya mengambil ke yang lain, cokodot. Lalu yang keempat itu ada Neglewo. Lalu yang kedua, adakah produk jasa yang sama dengan produkmu? Sebutkan dan jelaskan. Kalau untuk produk oleh-oleh itu banyak, tetapi belum ada yang seperti saya, kayak dalam satu kemasan isinya oleh-oleh, belum ada. Jadi cuman ada oleh-olehnya tuh kayak dodol piknik. Nah, dia tuh menjual hanya dodolnya. Terus kayak cokodot, mereka hanya menjual coklat. Terus juga, nah kalau aku kan di dalam kemasannya itu ada berbagai oleh-oleh Garut itu. Nah, itu yang membedakan, dan sampai sekarang yang saya ketahui belum ada. Lalu apa ya tadi, ini yang ketiga, apa keunikan atau keunggulan produk atau jasamu yang dapat menarik hati konsumen? Nah, jadi dalam kemasannya, di luar kemasan saya akan menempelkan keindahan kota Garut, yaitu misalnya Gunung Cikuray atau Pantai Santolo. Lalu di dalamnya ada seutas kertas yang saya selipkan di dalam makanan, enggak di dalam makanan, di dalam kemasan tersebut, seperti ucapan sapaan bagi wisatawan gitu. Lalu rencana apa yang kamu lakukan agar keunikan atau keunggulan produk kamu dapat dilihat konsumen? Yang pastinya saya akan menjajakan di setiap pusat oleh-oleh dan diiklankan di tempat wisata-wisata. Jadi saya akan memasukkan produk saya di tempat atau di lokasi yang memang sudah terkenal seperti dodol piknik dan cokodot gitu. Lalu di sini ada strategi pemasaran atau marketing mix yang 4P. Yang pertama, di kuadran pertama ada harga. Jadi harganya tuh 50.000 per unit. Itu tuh udah 4 macam. Dan memang itu udah direncanakan harganya bakalan segitu. Lalu di kuadran kedua ada lalu dari kuadran yang sebelah kanan dari Anda ada produknya itu oleh-oleh Garut yang tadi ya, dodol Garut, dorok-dok, Neglewo hingga cokodot. Lalu tempatnya di tempat oleh-oleh dan menitipkan produk di setiap pusat oleh-oleh. Dan tidak lupa kami menjual juga secara online karena dodol Garut juga, piknik juga membuka di online-nya gitu. Lalu dalam media promosi yang akan dilakukan yaitu menempelkan iklan di tempat wisata dan tidak lupa iklan di depan tokonya. Baik, untuk selanjutnya ada rancangan produksi. Nah, di sini diulas kembali apa produk yang akan dijual atau dibuatnya. Produk oleh-oleh makanan khas Garut dalam satu kemasan, diantaranya Neglewo, dodol, dorok-dok, dan cokodot. Lalu apa saja alat yang akan dibutuhkan untuk menjalankan kamu? Yang pertama itu untuk alat-alat yang belum karena ini masih planning, jadi saya belum tahu semua yang dibutuhkan dari alat-alat ini. Untuk sementara yang pertama itu ada alat cetak kemasan.
karena untuk kemasan itu kan berbeda dengan kemasan yang lain, sehingga saya harus memiliki alat cetak sendiri. Terus statusnya itu belum dimiliki atau belum punya, terus juga jumlahnya yang dibutuhkan 1, lalu biayanya itu 1.200.000. Saya melihat dari toko offline sama toko yang online. Yang kedua itu ada Implus seller tentunya. Itu kayak buat bukan press ya, kayak buat menutup kemasan gitu sehingga rapi dan terlihat cantik. Lalu udah kemasan, totalnya itu ada berapa? Implus seller itu aku hanya melihat di online saja, harganya tuh hanya 100.000, sehingga alat itu cuma 1.200.000. Lalu biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha yang pertama itu ada biaya tenaga kerja. Dalam biaya tenaga kerja ini saya itu menghitung dalam 1 kali produksi, tidak untuk keterusannya, tapi dibutuhkan untuk 1 kali produksi itu membutuhkan tenaga kerjanya itu sebanyak 2 orang. Biayanya tuh 1 kali melakukan proses produksinya tuh 50.000 kali 2 orang menjadi 100.000. Jadi total biayanya 100.000. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu untuk memberi peralatan dan biaya lainnya adalah 1.300.000. Ini tuh baru biaya di luar bahan baku. 1.300.000. Jadi buat persediaan itu alat sama tenaga kerja. Lalu ada aktivitas, bagaimana alur aktivitas produksi. Nah, yang pertama itu menyiapkan dus putih. Saya tuh kurang tahu namanya, tapi yang memang aku teh mau mencari dusnya tuh yang kayak bahan licin gitu sama yang tebal gitu, tapi aku belum tahu namanya. Lalu yang kedua itu ada tahap mencetak logo dan lainnya di kemasan dan memakai alat yang tadi yang pertama. Jadi kami memasang logo dan lain-lainnya di kemasan seperti expired sama itu kan namanya kode kelegalan dalam produk. Itu yang tahap yang kedua. Lalu ada tahap yang ketiganya, mengemas setiap makanan ke satu tempat yang berbeda. Ya karena kan produk saya tuh menduplikat 4 makanan oleh-oleh dari Garut sekaligus. Nah, dari setiap masing-masing makanannya itu dipisah-pisah melalui kemasan yang berbeda dari satu sama lainnya. Lalu ada tahap yang keempat itu, setelah itu masukkan semua makanan ke dalam satu kemasan yang mengemas semuanya gitu. Nah, aku rencananya itu pakai yang tadi, tapi pakai yang dus putih itu yang agak-agak licin gitu. Lalu yang kelima adalah lakukan pengecekan kelengkapan makanan dan tutup. Lalu yang terakhir, lakukan pengecekan terhadap kemasan bagian luar. Udah itu selesai deh aktivitas produksinya gitu. Nih, di sini ada biaya produksi, bahan, jumlah, merek, dan harga. Biaya bahan baku langsung
BBBL. Yang pertama ada endoglewo, dibutuhkan sekitar 20 kg dalam satu kali produksi ya. 20 kg. Mereknya itu saya membeli dari merek Sari Rasa, harganya itu 40.000 satu kilonya. Jadi harga dari 20 kilonya itu ada 800.000. Lalu yang kedua ada dodol. Dodol tuh membutuhkan juga 20 kg dari PDK Sari, dan 1 kilonya itu seharga 20.000. Nah, 20 kilo dikali 20.000 yaitu 400.000. Tapi itu belum, kayaknya ini kan masih rancangan ya, jadi kayaknya dodol tuh udah naik lagi. Lalu yang ketiga ada dorok-dorok. Dorok-doroknya membutuhkan 5 kilo saja. PD-nya itu dari Sarasa. Lalu 1 kilonya tuh 100.000. 100.000 dikali 5 kilonya itu berarti 500.000. Lalu ada yang terakhir cokodot. Nah, cokodot ini dibutuhkan 100 buah. Saya mengambil cokodot dari merek PT Atma Coklat ya, yang punya cokodot. Harga satu buah cokodotnya itu ada 14.000. Jadi 14.000 dikali 100 yaitu 1.400.000. Sehingga biaya bahan baku langsungnya itu ada 3.100.000. Lalu di sini ada di sini ada biaya tenaga kerja langsung BTKL. Tenaga kerja sekali produksi itu dibutuhkan 2 orang dan biayanya tuh 100.000 karena satu orangnya tuh 50.000. Nah, langsung ke biaya produksi bahan jumlah harga. Dijumlahkan 3.100.000 dijumlahkan dengan 2 juta. 2 juta itu dari ini. Bentar ya. 2 jutanya dari yang ini. Dari 1.300.000. Tambah bentar tenaga kerja langsung. Oh iya, karena ini dibutuhkan untuk memenuhi 100 buah atau memenuhi dalam biaya tenaga kerja langsung dihitung dari seharinya itu kan ini per produksinya teh 50.000. Nah, dihitung per bulan. Jadi per bulannya itu dapat kita mengeluarkannya itu 2 juta untuk 2 orang. Jadi kehitung 1 bulannya 1 juta untuk 1 orang tenaga kerja. Sehingga totalnya itu ada 5.100.000 rupiah. Ya, sekarang saya akan menjelaskan HPP-nya ya, harga pokok produksi per unitnya. Tadi biaya total bahan baku langsungnya itu 3.100.000. Biaya tenaga kerja langsungnya 100.000. Biaya pendukungnya tidak ada. Sehingga biaya total produksinya itu 3.200.000. Jumlah produk yang dihasilkan 100 buah. Sehingga HPP per unitnya 32.000 karena 3.200.000 dibagi 100 buah yaitu 32.000 untuk total produksi ya. Kalau yang 100 buahnya itu targetnya dalam satu kali produksi menghasilkan 100 buah. Lalu berapa keuntungan kotor atau omset?
produk. Nah, kan harga item yang saya jual itu tuh harga jualnya tuh 50.000. Sedangkan HPP dari satu unitnya itu 32.000 gitu. Karena jika terlaku satu kali produksi, misal 100 buah dikali 50.000 sehingga omsetnya itu dapat 5 juta rupiah. Itu juga kalau kejual semuanya, kejual dalam 100 buah itu. Lalu perkiraan biaya operasional. Nah, untuk biaya operasional biaya tenaga kerjanya itu 400.000 dan sewa bangunan 500.000. Lalu di sini ada perhitungan untuk menutup biaya operasional. Biaya operasional itu didapat dari biaya operasional dibagi laba per unit. Jadi bakal menemukan titik impas per unitnya atau dibaginya itu per unit. Biaya operasional dari bisnis plan ini yaitu 900.000 dibagi laba dari satu unit yaitu 18.000 sehingga hasilnya 50 unit. Dengan biaya operasional sebesar 900.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 50 unit untuk menutup biaya operasional. Lalu perhitungan balik modal. Balik modal itu sama dihitungnya tuh modal awal yaitu 3.200.000 dibagi laba per unit 18.000 yaitu 177 unit. Sehingga dengan modal 3.200.000 maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 177 unit. Lalu untuk target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor. Di sini saya menargetkan 3 bulan pertama. Yang pertama bulan Januari. Bulan Januari itu nama produknya Swiss Panjapa Keranjang. HPP per bungkusnya itu 32.000. Lalu harga jual per unit 50.000. Laba kotor per unit 18.000. Perkiraan penjualan dalam satu bulannya itu 400 sehingga perkiraan laba kotor atau omset dalam satu bulannya itu adalah 20 juta. Lalu yang kedua ada bulan Februari. Saya nama produknya itu tetap Swiss Panjapa Keranjang. Lalu HP per bungkusnya 32.000. Harga jual per unitnya 50.000 dan laba kotor per unitnya itu 18.000. Perkiraan penjualan dalam satu bulan karena saya ingin ada peningkatan di dalam produksi per bulannya, saya menaikkan target sebesar 10 unit. Jadi perkiraan penjualan dalam satu bulan Februari itu 410 sehingga perkiraan laba kotor satu bulan Februari yaitu 20.500.000. Lalu yang ketiga itu ada bulan Maret. Nama produknya itu Swiss Panjapa Keranjang. Lalu HPP per unitnya itu 32.000. Harga jualnya itu 50.000 dan laba per unitnya 18.000 dan tetap karena ingin menaikkan dari setiap bulannya, jadi ditargetkan untuk penjualan bulan Maret itu yaitu 415 unit sehingga omset dari bulan Maret ini yaitu 20.750 sehingga dalam 3 bulan akan terjual sebanyak 1.225 unit dan omset sebesar 61.250.000. Ketika sudah diketahui laba kotor, berapa laba bersihnya? Perkiraan laba kotor kan Januari tadi 20 juta, Februari 20.500.000, bulan Maret 20.750.
Perkiraan biaya operasional di bulan Januari itu 13.200.000 sehingga perkiraan laba bersihnya itu 6.800.000. Lalu di Februari 20.500.000 dan perkiraan biaya operasional 13.620.000. Lalu di bulan Maret itu omsetnya itu 20.750.000 dikurangi perkiraan biaya operasionalnya 13.800.000, jadi laba bersihnya itu 6.905.000. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan utama atau key activities. Bagian ini berisi penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan utama apa saja yang akan dilakukan dalam bisnismu, serta siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, kegiatan utamanya itu menjual produk. Pelaksana tugasnya itu bagian produksi. Maksudnya menjual produknya itu, membuat produknya itu bagian produksi. Lalu yang kedua, menjual kreativitas, bagian pemasaran. Maksudnya di bagian pemasaran tidak hanya menjual produknya saja, tetapi menjual kreativitas dari produk kami. Lalu yang ketiga ada analisis keuangan. Ini dilaksanakan oleh bagian keuangan atau akunting. Dari mulai jurnal pembukuan sampai dengan laporan keuangan. Lalu ada sumber daya utama atau key resource. Bagian ini berisi penjelasan mengenai sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses usaha. Sumber daya yang dimaksud ini berupa alat, bahan, maupun tenaga kerja yang dilibatkan dalam keseluruhan proses usaha. Sumber daya utama itu yang pertama, alat masaknya tuh ada kemasan. Kemasannya itu ada 2, ada plastik dan ada bahan kardus. Dan yang ketiga itu printing untuk mendesain kemasan luar, bagian luar. Lalu yang kedua ada bahan produksi. Yang pertama itu ada coklat atau cokodot, yang kedua ada dorok-dok, yang ketiga ada dodol, dan yang keempat ada nuglewo. Lalu yang ketiga itu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini sumber dayanya tuh dari umur angkatan kerja. Jadi yang fresh gitu. Lalu yang ketiga itu ada target konsumen. Jadi di bagian ini berisi penjelasan mengenai siapa saja calon konsumen atau pembeli yang akan menjadi target pemasaran usaha Anda. Spesifikasi konsumennya itu penghasilan menengah ke atas, dan kelompok konsumennya tuh umur 15 sampai 55 tahun, karena bisa saja dari umur 13, tapi kayaknya untuk dispesifikasinya itu 15 sampai 55 gitu. Lalu yang keempat ada strategi pemasaran. Bagian ini berisi penjelasan mengenai cara memasarkan produk agar dapat diketahui oleh konsumen serta mampu menarik hati konsumen untuk membeli. Nah, produk Swiss Panjapa keranjang harga jual 50.000, tempat pemasaran di pusat pembelanjaan, pusat oleh-oleh, yaitu pembelanjaan dan pusat oleh-oleh, maaf ya itu agak salah. Terus promosinya tuh melalui media cetak dan media digital seperti banner, sama di online juga. Lalu yang kelima itu ada rencana keuangan. Nah, rencana keuangannya tuh item yang pertama ada biaya peralatan dan biaya lain-lain 3.200.000 yang tadi disebutkan ya. Lalu yang biaya operasionalnya itu 900.000, terus biaya produksinya 5.100.000 dan biaya pemasaran 300 untuk iklan dan lain-lain, terus totalnya 9.500.000. Dengan mengetahui total biaya yang dibutuhkan, dapat diperkirakan dari mana saja modal tersebut diperoleh. Diperoleh dari bisa saja saya mengajukan permohonan dana, bisa ke bank gitu, atau
ke siapa saja, terus juga modal pribadinya. Udah ya, jadi ini perhitungan balik modal yang tadi dengan modal 3.200.000, ini tuh modal mencakup kegiatan apa ya, kegiatan awal, maksudnya peralatan awal hingga dalam produksi pertama. Kita menentukan 3.200.000 dibagi HPP per unitnya, keuntungan per unitnya itu 18 juta. Nah, dengan modal 3.200.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 177 unit. Gitu. Lalu di sini saya akan menjelaskan BMC dari produk bisnis plan saya. Yang pertama, nama usaha Swiss Panjapa Keranjang. Lalu jenis usaha makanan. Deskripsi usaha, sebuah kegiatan usaha oleh-oleh yang mengutamakan inovasi makanan khas Garut dari efisien kemasan. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kolom yang saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu di segi produk. Jadi produknya itu yang pertama kami menyediakan oleh-oleh khas Garut. Yang kedua menyediakan makanan yang original, yang pastinya itu sangat produk yang terbaik gitu. Lalu yang ketiga menyediakan kemasan unik dan informatif. Kenapa unik? Karena memang di sini saya berorientasi pada keunikan kemasan dan keefisienan kemasan. Dan informatif, apa sih informatif? Karena dalam konsepnya di dalam makanan tersebut saya akan menyelipkan satu kertas kecil yang berisi tentang deskripsi singkat tentang Garut, isinya apa itu politik ataupun tentang sosial budaya di Garut. Lalu yang keempat menyediakan eksistensi makanan lokal. Ya memang di sini saya menginginkan kayak pengangkatan eksistensi gitu, biar makanan lokal di Garut itu dapat dikenal oleh banyak orang. Lalu yang kedua kegiatan utamanya itu menjual buah tangan bagi wisatawan. Ya memang karena memang oleh-oleh, jadi kegiatan utamanya itu menjual oleh-olehnya. Terus yang ketiga itu sumber daya utama yang digunakan itu sumber daya alam yang pastinya buat produk. Dan yang kedua sumber daya teknologi sebagai media marketing ataupun dalam proses produksi. Lalu yang keempat ada target konsumen. Target konsumen itu spesifiknya untuk wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata daerah Garut, dan untuk pencinta kuliner kisaran umur itu kurang spesifik ya. Yang spesifiknya itu umur 15 hingga 55 tahun yang berpenghasilan menengah ke atas ataupun tidak. Tapi memang ditujukan untuk menengah sih, untuk menengah ke atas gitu. Karena memang kalau menengah ke bawah itu agak kurang pas gitu. Terus untuk strategi penjualannya itu menggunakan marketing mix yang 4P. Yang pertama produknya itu menyiapkan makanan yang original dan yang yang ori pokoknya. Terus yang kedua itu price-nya, menyiapkan beberapa paket harga sesuai dengan jumlah makanan ataupun keoriginalan makanannya. Lalu yang ketiga itu flashnya itu menargetkan daerah wisata dan pusat pembelanjaan di Garut. Ya, tempat memasarkannya itu di daerah wisata dan pusat pembelanjaan di Garut. Lalu promotionnya itu dengan mempromosikan di media iklan seperti brosur, pamflet, dan media digital Shopee, Tokopedia, dan lain-lain sebagainya.
Lalu di rencana keuangan itu pasti banyak kegiatannya. Yang pertama itu untuk gaji pegawai setiap borongan. Yang kedua itu promosi, biasanya promosi itu per bulan gitu ya, sewa iklan dan lain-lain. Terus yang ketiga sewa tempat, itu biasanya per bulan juga. Dan yang keempat biaya bahan baku, dan itu emang biaya biaya wajib ya. Lalu modalnya itu dari modal sendiri. Cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.